Yo, balik lagi sama gua Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki. Sob, gue tuh sebenarnya bikin podcast tuh malam-malam, Brais. Kayak tenang aja gitu, bini gue udah tidur, kayak seisi rumah udah nggak ada yang hektik. Kayak jam jam 12-an gitu gue bikin. Tapi gue akan selalu upload itu jam 4 sore buat nemenin kalian pulang kantor di Indo ya. Gitu-gitu. Dan hari ini, malam ini, gue pengen ngomongin tentang gimana sih cara komunikasi dengan pasangan lo. Or at least ini yang gue lakukan dengan istri gue. Bahkan sebelum dia jadi istri gue. Dan ini adalah hal yang gak bisa dirubah. Dalam artian ini adalah sebuah rule, sebuah aturan permainan dalam dalam berkomunikasi. Jadi gini, gua itu sama Cia, nama nama bini gue itu Cia. Nah, gue sama Cia itu gua sama sekali nggak boleh nggak ngomongin sesuatu. Dalam artian apapun yang mengganggu lo, apapun yang apa ya, jadi pertanyaan di kepala lo, mau itu kecil, sedang, gede, apapun itu dikeluarin. Kayak misalkan yang kayak, Beb, jangan taruh apa dong baju di kasur gitu kan, itu kan kotor gitu kan. Itulah hal yang sangat kecil menurut gua. Cuman lo harus ngomongin ke gua kalau lo nggak suka itu. Sampai yang gede misalkan kayak apa ya yang gede dalam artian ini yang kayak mungkin uh, soal perasaan katakanlah, Beb, aku tuh nggak suka kalau kamu tuh ngomongnya itu uh, apa agak-agak nggak diatur, dalam artian agak sedikit kasar gitu kan, itu mungkin udah agak gede. Cuman intinya adalah apapun itu lo harus ngomongin ke gua, dan gua akan ngomongin kalau apapun itu. Katakanlah lo boker kagak ditutup pintunya tapi dia nggak suka, sebenarnya dia bodo amat juga sih. Cuman kayak ini gue ngasih ngasih contoh-contoh aja ya, misalkan yang kayak lo makan tapi piringnya lo taruh meja di dalam kamar gitu tapi belum lo beresin, itu bisa jadi keributan. Karena gue percaya dalam dalam pernikahan, atau gue nggak tahu ya, gue ngomong di sini adalah sebagai orang yang baru nikah, baru sebulan lebih gue baru nikah. Cuman gue bilang sih sama aja, dalam artian kayak kalau lu bisa berkomunikasi dengan pasangan lu semuanya aman. Cuman kalau salah satu dari pasangan lo itu nggak bisa dikomunikasikan, nggak bisa menerima apapun itu. Karena gue karena gue pernah dengar banyak banget yang kayak, cuy, keributan di rumah tangga atau keributan antara pacar deh ya, kita ngomongin pacar. Itu bukan dari hal-hal yang besar, tapi dari yang kecil-kecil. Kayak, lo kok udah nggak jemput gue lagi, kecil. Lo kok kalau makan nggak berdoa lagi, kecil. Kok apa lo nggak pernah nawarin gue coklat, kecil, ya kan? Gue nggak tahu sih di sini apa yang udah tinggal, ada yang udah tinggal bareng di apa namanya di rumahnya ya. Kalau udah tinggal bareng sama cowoknya, ya diem-diem aja lah ya. Maksud gue ini kalian kalian resapi sendiri gitu kan. Cuman yang kecil-kecil ini yang akan jadi masalah. Kenapa lo nggak ngasih waktu gue? Kayak misalkan kalian udah tinggal bareng gitu ya. Lo bayangin ya, tinggal bareng dan di satu sisi bininya apa si istrinya pulang kantor sampai rumah, pengennya pulang sampai rumah itu kayak spend apa ya, quality time gitu ya, ngobrol di depan TV sambil nonton Netflix misalkan. Cuman cowoknya ternyata lagi nge-gym atau main bola atau main basket gitu setiap malam. Terus yang kayak ceweknya, kenapa lo nggak, lo pulang kantor kadang-kadang pulang lah, nggak usah nge-gym setiap hari gitu, mbok mbok di rumah. Jadi kayak kita ngobrol gitu kan.
Dan hal seperti itu yang kecil, kalau misalkan lo simpen, lo bayangin nih kalau lo simpen terus di hari Senin lo nggak omongin, hari Selasa lo nggak omongin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lo ngomongin, kayak ujung-ujungnya lo akan meledak. Ceweknya, gue ngomong dari sisi perempuannya ya, perempuannya akan meledak gitu loh. Karena lu menyimpan hal yang lu nggak suka dari pasangan lu, yang lu nggak mau komunikasikan. Dan gua yakin itu karena takut atau males berantem. Dan percayalah kalau lu udah males berantem, hubungan lu bentar lagi kandas. Kalau lu nggak bisa komunikasikan itu ke pasangan lu, hubungan lu bentar lagi kandas. Dan kalau lu udah berusaha untuk mengkomunikasikan itu ke pasangan lu dan pasangan lu nggak mau berkomunikasi, jauhin. Akan susah, gue bilang. Di dunia ini itu simple. Yang susah adalah memilih kesimpulan itu. Ujung-ujungnya semuanya itu pilihan. Lo bisa memilih A, lo bisa memilih B. Nggak gampang, lo udah pacaran berapa lama, lo udah nikah berapa lama. Terus, ini gue ngomongin, sorry, jangan jadiin satu. Kalau lo udah pacaran lama, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan di satu sisi gue nggak tahu pasti komunikasinya akan apa lambat laun akan berkurang kuantitasnya atau kualitasnya. Dan itu akan mempermasalahkan ke belakangnya gitu loh. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi orang yang udah nikah, yang udah berjanji, dan apalagi gue Katolik, kalau di Katolik itu lo nggak bisa yang namanya bercerai. Dan apapun masalahnya, apapun halangannya, polisi tidurnya, apapun itulah ya yang jadi keributan di rumah tangga harus diomongin, harus diselesaikan gitu loh. Karena ujung-ujungnya apapun itu kembali lagi ke awal, ke tujuan awal. Kenapa sih lu menikahi dia? Kenapa lu apa yang namanya membuat sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidup lu untuk menikahi satu orang ini? Sebagai contoh, kenapa sih gue memilih Cia sebagai istri gue gitu loh. Dan gue itu adalah tipe orang yang sangat memilih. Gue harus memilih yang the most perfect woman. Yang bahkan sampai temen gue yang kayak, cuy udahlah, nggak usah tinggi-tinggi. Teman baik gue loh. Nggak usah tinggi-tinggi lah nyari perempuan. Yang dapet aja, yang seadanya aja gitu loh. Cuman gue di satu sisi gue percaya banget deh. Beneran gue percaya banget kalau ada nih perempuan ini di luar sana. Gue cuman perlu sabar aja. Ini ada, gue yakin sih yakin-yakinnya ini ada. Gitu loh. Cuman nggak pernah ketemu-ketemu aja. Gue dekat sama perempuan ini, nggak kena. Gue dekat sama perempuan itu, nggak kena. Cuman gue nggak pernah seumur-umur dekat sama A, B, C, dan D. Dalam yang bersamaan itu gue nggak pernah. Karena gue selalu dibilangin sama almarhum bokap gue kayak, lo boleh yang namanya pacaran sebanyak-banyaknya, cuman jangan pernah sekalipun menyakiti hati perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang tersakiti di luar sana gara-gara ulah gue sangat minta maaf. Karena percayalah itu gue sama sekali nggak sengaja. Gue nggak pernah bermaksud secara sadar untuk menyakiti hati. Dan apapun itu, sekali lagi yang tadi gue bilang, kembali ke awal lagi gitu loh. Yang kayak gue gue memilih Cia karena dia orang yang bisa diajak ngobrol. Karena gue bisa menemukan satu orang yang menurut gue adalah fondasi yang sangat kuat untuk berjuang bersama-sama gitu loh. Dan gue udah berjanji sama dia, kita sudah berjanji untuk ngebangun kerajaan kita ini gitu loh. Kerajaan kita dari awal bener-bener yang kayak gue nggak punya apa namanya, gue nggak punya yang namanya warisan. Gue nggak punya duit simpenan dari eyang gue, dari keluarga gue bukan anak orang kaya. Dan
Cia juga kurang lebih sama gitu. Cuman gue percaya kayak ini adalah orang yang sangat pas untuk gue bisa berjuang bareng-bareng. Dan itulah kenapa gue pilih dia gitu lah. Dan begitu sekarang udah jadi gitu ya, udah nikah. Dan walaupun gue pacaran deh waktu waktu zaman-zaman gue pacaran nih kayak semuanya itu baru kelihatan kenapa kenapa hubungan-hubungan sebelum ini itu nggak berhasil gitu loh. Karena inilah dia, inilah yang sisi perfectnya gitu loh. Kalau ada menurut gue ya, kalau misalkan ada orang yang kayak untuk nyuruh lo nurunin standar lo jangan didengerin. Sumpah. Jangan pernah dengerin kayak gitu. Lo punya standar lo sendiri, lo punya impian lo sendiri. Dan yang paling penting adalah lo juga tetap berusaha dan ini yang paling penting. Minta sama Tuhan atau minta sama Allah. Minta sama siapapun yang lo berdoa. Minta. Kasih tahu lo maunya apa. Walaupun orang bilang yang kayak Tuhan udah tahu kok kita maunya apa. Percayalah, minta, doakan, berjuang terus. Dan itu jalannya bareng-bareng gitu loh. Lo bisa bekerja sekeras mungkin gitu loh. Cuman dengan lo berdoa, kayak kayak lu ada safety netnya sob, ada yang pegangin gitu loh belakangnya menurut gue ya, ini pengalaman pribadi gue gitu loh. Gue bekerja ini luar biasa kenceng dan gue berusaha kanan kiri untuk apa ya, mencari uang gitu loh. Dan dan dibilang capek, capek banget gitu loh. Dibilang stres, absolutely gitu, stres banget gue. Apalagi ada banyak apa namanya utang yang harus gue bayar di luar sana. Cuman kalau gue nggak punya dasar, dalam artian gue nggak punya kepercayaan, kalau gue nggak percaya sama Tuhan, kalau ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan yang namanya kelegaan, ketenangan. Kalau kalau cobaan ini tuh akan berakhir nantinya belakangannya. Tapi kalau gue coba dan belum belum selesai-selesai cobaan, berarti belum selesai cobaan ya. Belum waktunya gue lepas dari cobaan ini gitu loh. Tuhan gak pernah akan naruh lu di tempat yang lu nggak bisa apa ya, berjuang kalau Tuhan gak akan ngasih lu sebuah tantangan yang nggak bisa lo hadapi. Dan itu gue sangat percaya gitu loh. Jadi dengan kepercayaan gue ini, gue mempunyai sebuah sebuah landasan kalau gue akan tetap bekerja keras dan gue akan tetap berdoa dan gue akan tetap meminta dan gue akan tetap bersyukur dengan apapun itu gitu loh. Gue gue again, gue beneran sangat apa ya, sangat lega, bukan lega, gue sangat percaya itu gitu loh. Gue sangat mempunyai yang namanya situasi situasi iman gue itu udah jadi menurut gue gitu loh. Gue akan bekerja keras semaksimal mungkin, cuman gue mempunyai sebuah yang kayak, kalau lu belum sukses-sukses, kalau lu belum bisa merasakan yang namanya kelegaan santai, ya lu belum sukses. Kenapa lu belum sukses? Ya karena belum waktunya Tuhan gitu loh. Karena manusia sekarang itu lebih mementingkan yang namanya apa ya, waktu dan plannya dia sendiri yang dia rencanakan gitu loh. Padahal yang ngatur lo kapan bahagianya itu adalah waktunya Tuhan dan lo fokusnya ke situ gitu loh. Itu alasannya kenapa gue masih apa ya, belum singit-singit lah ya, maksud gue masih tetap aja gue kejar terus, gue kerja lagi. Ternyata yang ini apa, aduh sorry, ternyata ini kurang berhasil, oke, coba cobain lagi, oh kurang berhasil, oke cobain lagi, oh kurang, benar-benar emang nggak bisa, ya udah ganti, lakukan ini gitu loh. Gue jualan baju, gue jualan makanan, gue jualan sambal, gue jualan semua juga. Gue berusaha untuk menjadi apa namanya,
asuransi, agen asuransi gitu loh. Cuman kayak tetap nggak kena gitu di hati gue gitu loh. Dan gue mencoba kanan kiri dan gue akan mencoba YouTube nantinya gitu loh. Dengan apapun itu, dengan kehebatan gue. Cuman kalau gue nyari uang doang, kalau gue bener-bener yang kayak fokus gue hanya ke uang, kayak kayak sayang aja gitu loh. Sayang sayang dalam artian gue punya sebuah punya sebuah berkat untuk bisa mendengar dan bisa membantu orang lain lewat kata-kata. Kenapa gue nggak lakukan itu gitu loh. Dan ya inilah gue lakukan. Iya gak sih? Cuman sekali lagi gengs, siapapun yang mendengarkan ini, kawan-kawan gue, orang-orang yang baru kenal gue, yang baru mendengarkan podcast ini, jadikan agama lo itu sebagai tumpuan, tumpuan dan jaring keselamatan. Safety net itu apa sih bahasa Indonesia? Kayak ya ya jaring keselamatan lah, seat belt lo lah. Gitu loh. Lo kalau bawa mobil gitu lo kenceng, pelan, apapun itu. Kalau nanti tiba-tiba lo nabrak atau ada apapun, kalau lo pakai seat belt lo akan tenang karena lo nggak pernah akan berpikir yang kayak, cuy kalau gue tabrakan gue bisa pala gue kena kaca dan gue meninggal gitu loh. Yang kayak karena lo pakai seat belt lo aman gitu loh. Intinya di situ aja. Gunakan itu. Oke, itu dari sisi apa namanya agamanya gitu. Kembali lagi ke gimana cara komunikasi ke pasangan lo gitu. Dan menurut gue yang paling kedua nomor pentingnya itu adalah gimana caranya lo membuat situasinya itu bukan yang judgmental, yang friendly. Dalam artian apapun pasangan lo bercerita itu lo terima dengan baik. Karena gue sangat percaya yang namanya sebuah kepercayaan itu hanya bisa dikasih sekali. Dan gue salah satu orang yang yang apa ya, bukan bukan murah kepercayaan dalam artian gini, kalau lo ketemu gue sekali lo adalah teman gue, dalam artian gue akan memberikan lo kepercayaan dan gue akan memberikan lo respect gitu. Orang bilang respect itu harus lo dapatkan. Menurut gue respect itu akan gue berikan langsung secara cuma-cuma ke lo siapapun itu. Cuman sekalinya lo ngancurin respect gue dan sekalinya lo ngancurin kepercayaan gue, dua-duanya itu akan hilang untuk selamanya. Respect akan hilang, kepercayaan akan hilang, dan apapun, gue kan mungkin katakanlah lo mengecewakan gue akan maafin lo. Cuman gue nggak akan pernah percaya lagi sama lo, gitu loh. Lo ngomongin gue di belakang, gitu kan? Lo ngancurin respect gue dalam artian kepercayaan dan respect gue. Setelah itu apa kan kayak, cuy sih, sorry banget, gue waktu itu gue salah ngomong gitu. Oh iya nggak apa-apa, silakan, gitu loh. Cuman gue udah nggak akan percaya lagi sama lo, dan gue nggak akan respect lagi sama lo. Dan gue orang yang sangat cepat untuk yang kayak, oh ya udah gue nggak bakal basa-basi, lo nggak akan ada di lingkaran utama gue, dan itu titik, dan itu nggak bisa diapa-apain gitu loh. Dan apa ya, gue pengen banget sih jadi kayak, oh yaudah sini gue kasih kesempatan kedua atau gue maafkan gitu. Gue pengen bisa kayak gitu langsung, mungkin perlu latihan gitu, tapi gue nggak bisa gitu loh. Dan ini kan selalu ada di awal, beneran yang kayak lo kan gue berikan kepercayaan dan lo kan gue berikan respect, tapi jangan pernah sekalipun ngancurin itu. Dan itu gue ngomongnya juga ke Cia, gitu loh. Gue bilang sama dia kalau lo lo dari awal pun akan udah gue berikan yang namanya trust dan respect, gitu loh. Dan gue yakin banget kalau dia nggak akan ngancurin kepercayaan dan respect itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan ya, contoh kayak dia mau nonton, pergi nonton sama temen cowoknya, gitu ya, gue nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena dia bilang sama gue, babe aku nonton sama A ya, apa soalnya nggak ada yang nemenin nonton nih. Gue bilang ya bagus lah ada yang nemenin, akhirnya sekarang silahkan, nggak apa-apa. Dianterin pulang nggak sama cowoknya? Oh dianterin pulang kok babe nantinya. It's okay, malah gue malah terima kasih sama cowoknya kalau dianterin pulang. Jadi apapun itu yang dia lakukan kasih tahu gue, maksud gue
gue juga percaya sama Cia kalau dia nggak akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kepercayaan itu gitu loh. Karena kami berdua sama-sama memegang kepercayaan itu gitu loh. Layaknya gue juga waktu gue di Bali, gue baru pacaran 5 hari, 4 hari gitu kan. Cuman gue nggak akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kepercayaannya Cia. Kayak gue waktu itu ke Lava Vela gitu kan. Gue cerita ini sama Cia. Gue ke Lava Vela, gue lagi jalan di situ, lagi nongkrong. Maksud gue sama teman-teman gue. Terus tiba-tiba ada cewek yang deketin gue dan ngomong kayak, hai, sorry, temen gue mau kenalan nih sama lo gitu kan. Terus gue bilang, oh yang mana? Gitu kan. Akhirnya, oh, itu yang itu. Oh yaudah sini dong. Gitu. Begitu sini dong. Tapi dia nggak mau, malu-malu. Akhirnya gue samperin lah ke situ. Gue samperin ke situ, akhirnya, "Hai, gue Oki," gitu kan, apa namanya, "Nama lu siapa?" Gitu kan. Gue ngomong itu bukan karena biar gue mendapatkan perhatian perempuan ya gitu loh. Gue secara jujur dan secara gamblang bisa ngomong yang kayak gue nggak peduli. Cuman kalau ada orang yang mau kenalan dan ngajak gue, maksud gue kan ngomong itu yang kayak bapak gue selalu bilang yang kayak lo nggak akan pernah cukup mendapatkan teman. Cari teman yang paling banyak-banyak. Bodoh amat gimana caranya cari teman yang banyak gitu. Jadi gue akan selalu welcome kalau ada orang yang mau kenalan sama gue. Akhirnya kita di situ ngomong dan gue kenalan ternyata dia masih malu-malu. Akhirnya oke, terus gue bilang gue cut di situ gue bilang oh ya yaudah have fun ya gitu kan di Lava Vela gitu kan. Terus gue cabut. Nah, setengah jam berikutnya, nah cewek yang nyamperin gua tadi, si temennya yang tadinya apa, yang nyamperin untuk ada temen yang dia bilang temennya mau kenalan, itu nyamperin gua lagi. Dan dia bilang yang kayak, hai sorry ya tadi temen gua malu-malu gitu, padahal tadi dia bilang mau gitu, hahaha gitu. Terus yang, oh iya nggak apa-apa, santai kok, santai gitu kan. Terus dia nanya kayak, lo di sini liburan apa gimana? Oh enggak, gue tinggal di sini gitu-gitu. Terus gue bilang, nah, gue skip itu gue omongannya agak lumayan panjang terus akhirnya gue bilang kayak dia bilang yang kayak gue boleh minta nomor telepon lo nggak gitu dia bilang dan gue langsung nah kalau di situ gue langsung membatasi gue bilang yang kayak oh sorry gue udah punya cewek gue nggak bisa ngasih nomor telepon gue sembarangan walaupun kita baru kenal gitu dan dan ceweknya langsung yang oh iya oh it's okay nggak apa-apa gitu kan cuman gue langsung yang namanya membatasi gitu loh. Jadi gua nggak akan melakukan hal-hal yang akan menghancurkan kepercayaan dia. Dan gue juga bilang juga sama dia dalam artian yang kayak nggak ada yang namanya em, apa ya selingkuh tapi nggak sengaja. Selingkuh itu semua sengaja. Mau lu bilang kayak ya gue lagi di tempat bar, gue lagi minum terus gue mabok, apa gue mabuk terus gue nggak sadar terus tiba-tiba gue di rumah cowok ini atau di rumah cewek ini cuy ujung-ujungnya lu tuh tahu kayak lu tuh sampai mana kalau lu mabuk nggak ini lu biasa minum wine lu minum tiba-tiba minum wine dan lu mabuk ya lu udah tahu kan kalau lu minum wine katakanlah gelas ketiga gelas keempat gelas kelima lu mabuk ya lu stop di gelas ketiga ya enggak lu minum bir lo mabuk di botol keempat ya lo stop di botol ketiga lo minum vodka nggak kuat ya jangan minum vodka dong kalau lo nggak mau mabuk karena lo tahu kalau sendiri kalau lo mabuk tuh gimana oke gue belum pernah mabuk gitu gitu dan lu tiba-tiba iya gue nggak tahu gue digrepe-grepe dan gue mengiyakan kalau lu nggak bisa dan lu kalau lu nggak yakin lu nggak bisa mengontrol diri lu sendiri jangan pergi ke sana gitu loh. Karena itu bodoh banget menurut gue. Kalau lu bilang sorry nggak sengaja gue selingkuh itu sangat bodoh. Karena ujung-ujungnya selingkuh itu adalah pilihan. Lo mempunyai pilihan. Gue nggak peduli lo mau ngomong yang kayak, aduh gue nggak sadar, gue nggak tahu ini kan. No, itu cuman lo membenarkan kesalahan lo aja. Kayak, aduh sorry. Karena ujung-ujungnya lo akan sadar pada saat itu dan lo akan memilih yang namanya nggak lo cipok atau lo cipok, ya kan? Nggak lo buka baju atau lo buka baju. Dan itu adalah pilihan. Dan lo tahu konsekuensinya antara pilihan
A dan pilihan B. Kalau lo pilihan A yang lo nggak mau selingkuh, lo akan cabut gimana pun caranya. Kalau lo milih B yang namanya selingkuh, konsekuensinya adalah kelar hubungannya. Gitu. Itu sangat simpel. Orang-orang bilangnya yang kayak alasannya gue nggak sadar, gue terlalu mabok, gue A, gue ini, gue B, gue C, gue D. Kalau lo respect hubungan lo sendiri, lo nggak akan ngancurin hubungan itu. Kalau lo mencintai pasangan lo nggak akan ngancurin hubungan itu. Dan kalau pasangan lo harus minta untuk lo nggak menghancurkan hubungan ini dalam artian tolong jangan selingkuh, lo nggak siap untuk yang namanya sebuah hubungan. Ya, jangan jangan apalah jangan jujur kita 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 di sini orang-orang yang udah lumayan dewasa gitu ya, nggak usah ngebohongin satu sama lain. Kita bareng-bareng yang namanya udahlah, ya kan? Kalau lu mau nakal, ya silahkan nakal, tapi nggak usah pacaran, gitu loh. Atau lu mau nakal tapi baru abis nikah lu baru nakal kayak kayak om-om pada umumnya gitu loh. Jangan jangan kayak anak kecil gitu loh. Makanya di umur 20-an ini bagi kalian yang di antara umur 20 sampai 30, kayak gunakanlah waktu ini, waktu kalian selama 10 tahun ini untuk bersenang-senang, untuk yang namanya mencoba A, mencoba B, mencoba C, traveling sana sini bersama teman-teman, happy, naik gunung, ke pantai, diving, stay di Bali, kerja di Bali, atau di mana tempat yang kalian impikan, gitu loh. Coba kayak lakukan semua kesalahan gitu loh, nakal, kayak pacaran sama A gitu lah, putus, pacaran sama B, putus, pacaran sama C, putus, akhir apa misalkan lo mau one night stand satu, one night stand dua, one night stand tiga, bebas. Maksud gue jangan jangan jadi om-om atau tante-tante yang nakalnya setelah lo menikah gitu loh. Kasihan anak-anak lo, kasihan suami atau istri lo. Dan secara jujur gue bisa bilang itu apa bodoh aja gitu. Di muda lo nggak punya duit jadi lo nggak bisa nakal. Tua lo udah punya duit baru lo nakal gitu. Itu sangat bodoh menurut gue. Dan jauhilah yang namanya nikah pernikahan kalau lo pengen emang yang main-main. Ada banyak orang lo yang sukses dari hal itu dalam artian kayak kalau kalian tahu Dan Bilzerian, dia menikmati dunia lajangnya, dia menikmati semua ketenarannya, duitnya, perempuannya, semuanya gitu loh. Dalam artian, gue nggak menyalahkan gaya hidupnya dia. Dengan gaya hidupnya dia seperti itu, dia bahagia loh. Karena dia memilih yang dia pengenin gitu loh. Gua pengen nikah. Jadi apapun itu yang lu jadi kesenangan lu gitu loh. Menurut gua kayak nggak ada salahnya. Asalkan lu bahagia dan lu nggak merugikan orang lain, itu doang. Jadi nggak usah dipersulit hidup kalian, hidup lo, hidup gua juga. Gue ngomong ini ke diri gue sendiri. Yang apapun itu, berbahagialah menurut cara kalian masing-masing. Tapi jangan pernah sekalipun merugikan orang lain. Cuman karena kalian mengejar kesenangan atau impian kalian. Jangan pernah merugikan orang lain. Sampai situ aja episode kali ini, gengs. I'll see you around. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, kabarin teman-teman kalian dengan podcast ini kalau kalian merasa podcast ini tuh berguna buat kalian. Karena kerjaan gue di sini lebih ke arah gue pengen bercerita dari sisi gue karena gue punya banyak banget cerita yang bisa kalian bagikan dan kalian bisa yang kayak apa yang kayak iya juga ye gitu ini kayak gue banget nih yang kayak gini. Waduh itu gue senang banget. Silahkan kalau apapun ini gitu loh. Gue juga punya Instagram di @okiindrawanto. Kalianlah komen-komen, kabarin gue DM, kasih tahu gue apa yang kurang misalkan. Tapi yang pasti bagikan podcast ini dan biar semua orang bisa dengar. Thank you, gengs. Peace.